Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala mabadu. Teman-teman sekalian, sahabat dimanapun berada, semoga kita semuanya selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah kita di malam ini bisa ketemu kembali dalam rangka murojaah kitab tafsir surat Yasin. Ini surat ini sangat populer sekali, maka penting juga untuk kita ketahui maknanya secara bersama-sama, yang tentu saja semakin kita baca Al-Quran, semoga kelak dapat mensyafaati kita semuanya. Namun sebelumnya mari sama-sama kita buka dengan bacaan suratul Fatihah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyati ajmain wa ila arwahi khulafa'ir rasyidin wa immatil arba'atil mujtahidin syai'ulillah wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kemarin ada beberapa yang kelewatan kayaknya ketika mau nyebut diantaranya nama-nama tokoh yang ada di cerita negeri Antokiyah itu. Nah, memang makna yang saya tangkap di sini sebenarnya yang dari ayat wadrib lahum masalan ashabal qarya idja al mursalun al ayah itu kira-kira ini kitabnya itu sebenarnya ayat ini menurut beberapa mufassir diantaranya Imam Al-Qurtubi menunjukkan kepada Nabi Muhammad agar beliau Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada penduduk Mekah yang mengingkari kerasulannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebuah kisah tentang nasib sebuah negeri di mana cerita negeri Antokiyah yang didatangi 3 rasul itu pun mereka tidak mengimaninya. Nah, nama negeri yang dimaksud ini memang Antokiyah ini, apakah Antokiyah di masanya Nabi Isa atau di masanya Nabi Musa, ini ada perbedaan pendapat, termasuk Ibnu Katsir tidak sepakat dengan Antokiyah kalau di zamannya Nabi Isa, karena Antokiyah yang dimaksud di zamannya Nabi Isa itu yang dikutip oleh beberapa para mufassir lain dan dicocokkan dalam beberapa literatur, ternyata justru penduduk Antokiyah ini kemudian beriman kepada seruannya Nabi Isa alaihissalam. Tapi sangat mungkin yang dimaksud Antokiyah ini Antokiyah di masa eranya Nabi Musa menurut menurut Ibnu Katsir. Nah, tapi untuk penamaan sendiri, nama kota bahwa Ashabal Qarya itu adalah Antokiyah, sebagian para mufassir mayoritas adalah setuju dengan nama itu. Nah, memang letak ikhtilafnya diantaranya
apakah utusan Rasul yang disebut di dalam ayat ini itu benar-benar Rasul utusan Allah atau utusan Nabi Isa. Nah, ini juga menjadi persoalan ketika makanya kalau Ibnu Katsir cenderung ini bagian dari Rasulullah yang mungkin kita tidak mengenal. Nah, tapi beberapa literatur di negeri Antokia memiliki itu, diantaranya yang di dalam tafsir Hamami Ziyadah ini disebutkan ada dua penyebutan. Nah, di beberapa tafsir juga saya baca di Jalalain dan juga kitab Durrul Mansur fi Tafsiril Ma'sur lil Imam Al-Hafidz Jalaluddin As-Suyuti. Ini saya tadi baca ulang lagi karena masih penasaran. Nah, jadi pendapat, setidaknya ada beberapa pendapat lah ya. Pendapat pertama, para utusan Allah seperti Ibnu Katsir dalam Qisasul Anbiya juga itu meriwayatkan bahwa dari Ibnu Ishaq yang bersumber dari Ibnu Abbas, dari Ka'ab, Wahab bin Munabbih, mereka berkata bahwasanya negeri yang disebut Antokia itu adalah negeri di mana mempunyai seorang raja yang namanya Antiochos bin Antikos. Nah, itu ada juga di sini di tafsir Hamami Ziyadah ini. Nah, yang merupakan seorang termasuk penyembah berhala lah. Jadi dan bersama kaumnya itu penyembah berhala. Nah, kemudian 3 orang yang dimaksud sebagai utusan itu ada yang menyebut namanya Sodik, Masduk, dan Solum. Nah, mereka mendustakan kaum Antokia ini, Ashab Al-Qaryah ini mendustakan ajakan para 3 rasul ini. Nah, ini kemarin saya mau menyebutkan nama ini belum disebutkan. Dan ada lagi yang nama ini sebenarnya bukan Sodik, Masduk, dan Solum, tapi ada yang menyebutnya adalah Yohana, Bulis, dan Sam'un. Nah, ini perbedaan pendapat. Ini yang pendapat kedua ya. Jadi Ibnu Katsir dalam Qisasul Anbiya juga berpendapat utusan Nabi Isa, demikian juga Ibnu Jarir dari Wahab Ibnu Sulaiman bin Su'aib Al-Jubai mengatakan bahwa nama yang diutus yang pertama itu adalah Sam'un, Yohana, dan Bulis. Nah, sedangkan negeri yang bernama Antokia juga merupakan pendapat Imam Suyuti di dalam kitab tafsir Jalalain ini. Nah, menurut Ibnu Katsir memang pendapat kedua ini sangat lemah, karena ketika Al-Masih atau Nabi Isa mengirim 3 orang utusan dari pengikutnya yang setia, maka Antokia adalah negeri yang pertama kali beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mengikuti ajakannya Nabi Isa. Nah, pada saat itu merupakan salah satu dari 4 kota di negeri tersebut yang menjadi perkembangan agama yang disebarkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Nah, diantaranya adalah Antokia, kemudian Al-Quds, kemudian juga Romawi, dan Iskandaria. Nah, sementara penduduk negeri yang disebut di dalam Al-Quran, surat Yasin ini, itu dibinasakan. Jadi enggak matching. Kalau dianggap pendapatnya yang diutus adalah siapa tadi? Yohana, Bulis, dan Sam'un yang diutus Nabi Isa alaihissalam. Sementara di dalam keterangan ayat akhir dari cerita ini adalah dibinasakannya kaum Antokia. Nah,
Pendapat ini memang banyak, dan termasuk Ibnu Katsir dalam Qisasul Anbiya juga. Jika, nah dia ini saya kenapa jadi tadi, karena mungkin juga bacanya banyak tafsir Ibnu Katsir kali ya. Jadi jika pendapat yang ketiga ini dibolehkan, disebutkan dalam Al-Quran surat Yasin yang diutus kepada penduduk Antiokhia kuno, lalu mereka mendustakan dan akhirnya dibinasakan, dan setelah itu dibangun kembali hingga zamannya Nabi Isa alaihissalam. Nah, mereka beriman kepada Rasul yang diutus kepada mereka, maka pendapat yang demikian ini bisa diterima oleh Ibnu Katsir. Nah, ya memang bukan beliau bukan satu-satunya penafsir banyak juga. Ini hanya, tapi yang terpenting adalah bagaimana tentang dakwah, bagaimana menghadapi orang-orang yang kiranya membantah, kiranya menyerang balik, nyinyirin. Nah, ini kan zaman-zaman kemarin ya, kalau sekarang sudah agak reda. Justru kiai-kiai besar itu banyak yang dinyinyirin oleh orang yang dalam tanda kutip seolah-olah juga mengikutinya. Nah, ini sesama muslim sendiri kemarin saling nyinyiran, ini luar biasa. Nah, ini semoga kita mendapatkan petunjuk lah untuk menjadi bangsa yang lebih baik. Nah, dalam Al-Quran memang banyak ayat yang menjelaskan cara pandang orang kafir terhadap Rasulnya yang seringkali ditolak. Jadi misalnya di surat Al-Furqan ya, wa ma arsalna qablaka minal mursalina illa innahum layakulunat ta'am. Di cerita surat Yasin ini kan penduduk Antiokhia itu tidak mau menerima mereka kalau menjadi utusannya Allah. Di antaranya adalah mereka itu sama-sama manusia. Kalau memang sama-sama manusia, kenapa tidak dari bangsa kami sendiri, misalnya begitu. Nah, mestinya yang diutus langsung malaikat atau siapa, itu yang dikehendaki oleh mereka. Tapi mereka tidak mengetahui bahwasanya atau mungkin juga tidak mau tahu bahwa sebenarnya wa ma arsalna qablaka minal mursalina illa innahum layakuluna ta'ama wa yamshuna fil aswaq wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah atas biruna wa kana rabbuka basira. Nah, ini di ayat di surat Al-Furqan ayat 20, bahwasanya Allah mengutus rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad. Mereka juga termasuk orang-orang yang biasa makan makanan seperti manusia pada umumnya, kadang juga pergi ke pasar. Nah, kalau dulu belum ada minimarket, mungkin nggak ke minimarket. Jadi kalau sekarang ada ustadz ke minimarket ya biasa saja, karena zamannya sudah perkembangannya sudah semakin maju peradaban. Nah, kemarin itu diantaranya penolakan yang begitu keras ya terhadap para rasul ini. Nah, qalu inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna adzabun alim. Nah, jadi orang itu kalau diingatkan itu terkadang malah nganggep yang ingatkan kamu, gara-gara kamu itu yang buat kita ini menjadi sulit. Menjadi bernasib malang itu karena ada kamu. Kalau sebelum ada kamu biasa-biasa saja. Nah, ini saya mengibaratkan kayak orang
apa ya, orang kesurupan itu kalau diingatkan, mau disembuhkan, itu seolah-olah yang dianggap yang mau bantuin ngobatin nyembuhkan itu dianggap oleh orang yang kesurupan dia yang kesurupan. Nah, jadi kalau ada orang yang salah diingatkan, ya memang seringkali ketika diingatkan untuk bisa langsung menerima itu nggak mudah ya. Nah, faktanya memang juga demikian. Nah, jadi diingatkan malah menyalahkan orang yang mengingatkan. Nah, kita sebagai umat Islam makanya penting watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Nah, jadi qalu inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna adzabun alim. Mereka menjawab, sesungguhnya kami bernasib malang karena kamu. Sesungguhnya jika kamu tidak berhenti menyeru, nah, ini tidak berhenti menyeru atau mengajak kepada yang kamu ajak itu, niscaya kami akan berbuat, melakukan atau merajam dan menyiksa dengan pedih. Minna adzabun alim. Nah, yang dimaksud merajam ini kalau di tafsir Al-Qurtubi ini maksudnya membunuh ya. Tadi saya membaca. Tapi kalau di tafsir Jalalain dan tafsir Ibnu Katsir dan juga tafsir yang sedang saya pegang ini, maksudnya adalah dirajam. Dirajam itu dibunuh dengan alat bunuhnya itu pakai batu. Nah, sikap mereka sangat represif kepada orang-orang yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, qalu ta'irukum ma'akum la in dzukirtum bal antum qaumum musrifun. Kemudian utusan-utusan itu berkata, kemalangan kalian itu adalah karena kalian sendiri. Jadi penduduk Antioquia yang menganggap kemalangannya karena adanya Rasul itu diingatkan kembali, itu karena akibat ulah kalian sendiri. Nah, di sini itu dari ayat ini itu ada yang penting untuk kita ingat, yaitu soal hukum kausalitas, sebab akibat. Nah, sebab akibat inilah kalau kita baik, insya Allah juga akan mendapatkan hasil yang baik. Tapi kalau kita melakukan keburukan, maka bisa jadi Allah akan menimpakan adab. Nah, tapi ya semoga kita semuanya selalu dapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu kemudian ya sebab akibat itu memang ya rasional ya, ilmu yang sangat rasional. Kita bekerja dapat rezeki, kita diem saja ya tidak tahu dari mana rezekinya. Nah, kita tingkatannya di mana itu kalau soal rezeki ya. Rezeki itu kan ada yang kasbi, ada yang mungkin min haitsu la yahtasib. Kalau min haitsu la yahtasib mungkin tingkatannya orang yang sudah high level takarubnya lah kepada Allah. Kalau kita ini ya sebaiknya memang harus punya pekerjaan atau berusaha. Nah, tapi jangan menjadikan kegiatan aktivitas menyampaikan keagamaan itu menjadi pekerjaan dalam tanda kutip yang dinilai untuk materi duniawi. Nah, ini dihindari kalau soal itu, untuk kehati-hatian. Ya kalau sedang ngisi pengajian kemudian dikasih tanpa minta ya diterima ya enggak apa-apa. Tapi kemudian memasang tarif, nah ini yang enggak baik. Nah, hukum sebab akibat ini ada sebuah hadis
innar rajula la yukhramur rizqa bidzambi yusibuhu wala yaruddul qadra illa du'a wala yazidul umura illal bir. Jadi sesungguhnya seseorang benar-benar dapat tertahan rezekinya karena dosa yang dilakukannya, dan tiada suatu yang dapat menolak takdir selain doa, dan tiada yang dapat menambah umur selain perbuatan baik. Jadi kita kalau kepengen rezekinya banyak, ya kita berdoa dan melakukan kebaikan. Ini penting, melakukan kebaikan catatannya. Ya kalau enggak, ya semoga jangan sampailah termasuk orang-orang yang dilaknat oleh Allah SWT. Na'udzubillah min dzalik. Karena ada ayat lu'inal ladzina kafaru min bani Israila ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Dzalika bima sawwa kanu ya'tadun. Dan telah dilaknati orang-orang kafir dari Bani Israel melalui lisannya Nabi Dawud, lisannya Nabi Isa ibnu Maryam, karena mereka melampaui batas. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, jadi itu sebagian kisah ya. Nah, soal kisah Habib bin Najjar juga yang membela ketika 3 utusan ini sudah runyam, mau disiksa oleh sang raja dan juga warganya. Lalu ada seorang namanya Habib An-Najjar. Nah, ini ada yang mengatakan pendapatnya sebagai penggembala kambing, ada yang mengatakan pedagang, dan lainlah, banyak pendapat. Tapi yang jelas di ayatnya wajah amin aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumit tabi'ul mursalin. Dan datanglah dari ujung kota, dari pojok kota, seorang laki-laki, rajulun yas'a, yang buru-buru. Yas'a itu ya pengen cepat-cepat karena mendapatkan berita ini, pengen segera mendatangi sang raja yang akan menyiksa atau ingin merajam 3 utusan itu. Lalu Habib An-Najjar mengatakan qala ya qaumit tabi'ul mursalin ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Nah, ini melakukan pembelaan meskipun sendirian. Habib An-Najjar ini melakukan pembelaan terhadap 3 rasul ini, utusan ini. Sebaiknya wahai kaum saudaraku sebangsa, kaum Najjar, sebaiknya kalian semuanya mengikuti 3 utusan ini. Kenapa? Karena 3 orang ini sudah datang dari jauh, tidak minta diongkosan, tidak minta diongkosin, dan tidak minta digaji. Dia hanya murni ingin mengajak menyembah, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan memang kan fakta apa yang dikerjakan oleh orang-orang Antokia ini, menyembahnya berhala. Sementara berhala ini ya enggak ada, ya layasma, tidak mendengar dan tidak tahu apa-apa kan. Nah, sementara kalau kita menyembahnya kepada Allah, ya tentu saja Allah Subhanahu wa taala itu zat yang menganugerahkan, menciptakan, memberikan, ya segalanya lah kita ini kan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Nah, apa yang dilakukan oleh Habib An-Najjar ini ternyata justru juga ditolak. Jadi ditolak. Padahal Habib An-Najjar ini menurut hikayah, sebagian cerita, ini saya dapatkan dari beberapa kitab tafsir. Beliau ini orang yang hebat kerjaannya dan semalam juga sudah saya baca itu. Ini di tafsir, saya membawa untuk khusus malam ini saya membawa ketiga tafsir ini. Nah, itu beliau hasil pekerjaannya itu, kalau zakat kan hanya berapa persen lah, mungkin 10%-nya atau 2,5% malahan. Nah, kalau Habib An-Najjar ini enggak, hasil pekerjaan yang dilakukan itu separuh untuk dibagi-bagikan ke orang. Nah, 50%-nya hanya untuk keluarganya. Nah, makanya kalau beliau berani pantas membela atau mengajak, mengingatkan warganya untuk mengikuti seorang utusan yang mengajak kepada agama tauhid, ya wajar juga. Karena dia merasa ya kenal saja. Nah, tapi dia malah justru ya ditolak, bahkan dianggap aneh kan. Kenapa malah kamu berpihak kepada 3 utusan ini, orang yang kamu baru kenal itu. Nah, wafir riwayah memang di kitab Hamamizada ini beliau seorang penggembala kambing yang pertama kali ketemu dengan 2 utusan itu, lalu cerita apa buktinya, lalu diantara keistimewaannya 2 utusan ini mampu menyembuhkan penyakit-penyakit dengan izinnya Allah. Nah, diantaranya adalah putranya dari Habib An-Najjar ini, ada yang sakit kemudian diobati dan kemudian sembuh, sehingga berita itu sampai mana-mana. Nah, kesembuhan itulah yang kemudian orang berbondong-bondong, kemudian berita itu tersebar sampai raja, Antokia dan lain sebagainya, sehingga 2 orang ini kemudian dipanggil. Nah, wa ma liyala abdul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Atakhidu min dunihi aliyatan yuridni rahman udriladugni anni syafa'atum syai'a wa la yungkidun. Inni dalafi dolalim mubin inni amantu birabbikum wasma'un. Nah, Habib An-Najjar ketika melakukan pembelaan itu, ini kok malah aneh, kamu kok malah ngikuti 3 rasul itu. Ini kan agama kakek moyang kita sudah seperti ini. Nah, lalu Habib An-Najjar bilang, kenapa kamu malah seperti itu? Nah, Habib An-Najjar mengatakan, ya masa iya saya ini mau tidak menyembah zat yang menciptakan saya, dan saya akan kembali kepada Dia, maksudnya Allah. Nah, masa saya tidak menyembah, apa gunanya, apa pentingnya, apa maksudnya kalau saya itu tidak, apa tujuan hidup saya kalau saya tidak menyembah Allah? Apa fungsinya kalau saya menyembah berhala-berhala itu? Sementara saya ini sudah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan kepada Allah lah saya akan kembali, dan semua orang akan kembali. Atakhidu min duni aliyah yuridni rahman bidrilatugni ani syafa'atum syai'a wa la yungkidun. Ini adalah fidolali mubin. Ya, kalau saya ini kembali kepada agama yang dulu pernah kita pahami sama-sama itu, ya seperti yang kalian masih ikuti, katanya Habib An-Najjar, ya tentu saja saya ini nanti termasuk orang yang rugi. Wong saya kalau nyembah itu enggak dapat apa-apa, untung juga kagak. Wong itu sesembahan tidak ada manfaatnya sama sekali, tidak bisa mensyafaati. Nah, nanti malah ini adalah fidolali mubin. Bisa-bisa saya termasuk orang yang sesat. Nah, ini saya sudah mantap
inni amantu birabbikum fasma'un. Nah, ayat ini adalah sebuah episode yang ini ya, apa namanya? Ayat yang terkait ini sebenarnya pas saat genting-gentingnya. Jadi Habib An-Najjar sampai datang melakukan pembelaan. Ini memang suasana sudah sangat genting. 3 utusan itu sudah akan dirajam. Dirajam menurut beberapa mufasir. Kalau Al-Qurtubi mengatakan dibunuh, tapi kalau Ibnu Katsir, Hamamizadah mengatakan dirajamnya menggunakan batu. Nah, ketika perdebatan antara seorang rasul dan kaum kafir Antiokhia ini mencapai puncaknya, jadi semua hujah argumen yang dilakukan 3 rasul ini tidak terkalahkan dengan seluruh penduduk Antiokhia bersama rajanya, sehingga menurut sebagian ulama laki-laki yang satu ini, laki-laki atau Habib An-Najjar inilah satu-satunya yang beriman melakukan pembelaan. Bahkan juga bukan sekedar membela 3 orang ini, juga berani mengajak kaumnya yang ada di sana. Nah, soal beberapa pendapat ini menurut para ulama bahwa kaumnya untuk menyerukan kaum Antiokhia untuk mengikuti seruan dakwahnya. Dakwahnya Habib An-Najjar membantu 3 rasul itu. Dan menurut Ibnu Abbas dalam tafsir Ibnu Katsir, ia dikenal sebagai Sohibul Yasin. Nah, ini ada pendapat ada Sohibul Yasin, makanya namanya surat juga Yasin. Tapi kita cukup paham seluruh mufasir sebagian besar kalau huruf Yasin, huruf muqatta'ah itu ya makna amannya ya wallahu a'lamu bimuradi. Tapi sebagian besar para ulama mengatakan Yasin yang kita baca ini itu artinya ya sayyidal mursalin, ya Muhammad artinya. Nah, ada 2 poin yang diserukan oleh Habib An-Najjar. Yang pertama, bahwa para rasul ini tidak minta upah. Jadi ini bedanya, ya kadang senyum-senyum sendirilah. Ini bedanya para mubalek zaman sekarang dan zaman dulu. Mubalek zaman dulu itu dai, tapi memang mubalek itu hanya sebagian kegiatan berdakwah. Berdakwah itu tidak selalu di panggung ya, karena ini cerita Rasul juga tidak di panggung kan. Hanya diskusi, ngobrol begitu kira-kira bayangannya itu. Jadi tidak disediain panggung kayak begini. Sekarang enak sekali, ingin katanya berdakwah datang disediain panggung, mic-nya besar-besar. Nah ini enggak, sudah begitu, sudah datang sendiri, enggak ada yang ngundang, dan penuh dengan ancaman, boro-boro amplop. Kalau kita datang ceramah, ancamannya dapat amplop malahan kalau sekarang. Nah, Pak, ya, tapi nggak apa-apa bagi tapi sebaiknya tidak buat tarif aja. Yang kedua, para rasul ini adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita itu kalau ingin ikut ke siapa beragama kita, memang sebaiknya cari orang yang tulus, yang bisa membimbing kita itu. Nah, ciri orang yang tulus itu ya tidak menghargai keagamaan dengan keduniawiaan. Jadi baru daftar ngajar sudah nanya saya digaji berapa. Nah, ini memang keimbas manajerial modern atau apa saya kurang tahu, tapi setidaknya ketulusan di hati kita masih perlu ditanamkan ya.
Nah, puncak dari keberanian Habib An-Najjar adalah ikrar syahadat. Ya, jadi bersaksi bahwasannya inni amantu birabbikum fasma'un. Nah, sesungguhnya aku telah beriman kepada Tuhanmu, maksudnya Tuhannya para rasul utusan ini, dan tentu saja sebenarnya juga Tuhannya orang yang belum mengimani. Tuhannya orang yang belum mengimani siapa? Ya sebenarnya Tuhannya tetap Allah, tapi dia tidak beriman saja. Nah, berbeda dengan Habib An-Najjar ini, dia berani ikrar di depan kaum yang akan mengeksekusi 3 rasul. Jadi keempatnya dia mungkin juga sudah tahu kalau hitung-hitungannya, ya hitung-hitungannya kira-kira begini. Kalau saya sudah membela ini nggak serius membelanya, kemungkinan juga kalaupun hidup akan dicengin terus. Kira-kira begitu kalau saya mikirnya ya. Nah, tapi kalau kita ini keberanian langsung kita lanjutkan, itu ada nilai menjadi sebuah cerita heroisme yang itu mempunyai nilai yang sangat tinggi. Tapi kalau kemudian maaf mungkin entah takihan entah apa, tapi itu justru nanti akan memperburuk citra selain agama juga dirinya. Nah, kalau di tadi pagi saya ngaji Ta'limul Muta'alim itu, untuk menjadi orang apapun, ahli apapun, tidak hanya ahli agama, sebaiknya memang harus bisa nata diri. Kalau kita segala sesuatu hitungannya adalah uang dan uang, itu secara tidak langsung adalah merendahkan diri sendiri. Nah, merendahkan bahwa kita butuh uang iya, tapi jangan jadikan uang satu-satunya yang bisa menjadikan kita bahagia, menjadikan semuanya. Jika itu terjadi, maka yang terhina adalah aktivitas profesi kita. Misalnya begini, ada seorang ustadz yang kemana-mana pasang tarif. Itu menjadi omongan, akhirnya yang kena adalah teman seprofesinya. Padahal teman seprofesinya enggak seperti itu. Ada seorang dokter misalnya, kemudian masang tarifnya jebak. Dari awal itu kan enggak ada yang nanya ke dokter, Pak nanti saya diperiksa bayarnya berapa. Nah, orang kadang karena sudah tahu kira-kira ya begini, ya sekianlah kira-kira bawa duitnya itu. Ya kalau sudah punya BPJS ya tenang, semoga semuanya pada punya BPJS ya. Nah, itu kalau tiba-tiba harganya nembak naik ditinggikan, itu yang kena bisa teman seprofesinya juga merasakan dosanya dia. Nah, atau contoh yang lain misalnya ada bengkel yang nakal lah. Nah, ada orang montirkan mobil atau motor dibawa ke bengkel, tahu-tahu harganya dinaikkan. Itu bisa-bisa bengkel yang sebelah-sebelahnya, jangan di daerah sana kena imbasnya itu. Nah, jadi profesinya akan kena. Makanya kita harus berhati-hati. Kelihatannya mengeruk keuangan yang sesaat itu akan menguntungkan, padahal justru itu akan merugikan kita sendiri. Nah, misalnya jualan juga nggak dipasang tarif. Kita ini kan punya kebiasaan makan di warung, makan dulu nggak tanya harganya berapa, ya nanti kalau tahu-tahu dinaikkan kan nggak tahu juga harganya. Nah, tapi karena sudah kebiasaan ya biasa saja kan. Nah, tapi mungkin ada 1-2 lah kasuistik mungkin ngasih harga ugal-ugalan. Nah, lalu itu imbasnya bisa terkena warung yang di sampingnya.
Nah, makanya kita ini perlu berakhlak secara jam'iyah, secara kemasyarakatan juga perlu lingkungannya dibina. Jadi tidak hanya diri kita sendiri. Jadi tidak cukup orang baik itu tidak cukup menjadi soleh, tapi harus musleh. Jadi kalau soleh itu hanya ya orang kira-kira kalau hanya diam, tidak melakukan kejahatan, itu belum bisa dianggap sebagai orang yang baik karena dia belum berbuat apa-apa. Nah, tapi kalau kita ingin musleh, ya sebaiknya menjadi musleh itu ngajak yang lain juga agar bisa seperti apa yang diinginkan oleh ajaran Islam. Nah, itu yang kira-kira. Nah, puncak dari keberaniannya Habib An-Najjar kembali ke ini, itu berani berikrar. Nah, jadi ikrarnya inni amantu birabbikum wasmaun. Nah, menurut Hamamizada di dalam kitab tafsir ini, tafsir Yasin ini, setelah pernyataan ini kaum Antakiyah mulai melakukan penyiksaan. Jadi Habib An-Najjar hingga akhirnya dibunuh. Nah, mestinya diingatkan orang itu terima kasih ya. Tapi memang watak dari dulu sudah begitu. Nah, jangan-jangan kita juga punya otak yang sama. Ketika diingatkan oleh orang lain gak terima kasih, justru punya otak warisan dari negeri Antakiyah, atau punya watak warisan dari kafir Quraisy yang ketika diingatkan oleh Rasulullah Muhammad SAW justru malah marah-marah. Rasulullah diantem pakai batu sampai giginya ada yang copot. Nah, maka ini penting pembelajaran buat kita. Jangan menganggap ketika kita sudah beriman lalu kan sudah sama-sama beriman. Tapi kan ada persoalan lain yang mungkin kita ini perlu diingatkan oleh orang lain. Nah, belajar untuk mau diingatkan ini penting. Kalau hanya mengingatkan mah gampang. Tapi menjadi mau diingatkan, nah itu yang harus dipelajari. Kenapa? Itu pakai nata hati itu. Nata hati. Nah, jangan sampai kita mewarisi otak negeri kaum Antakiyah. Diingatkan, yang ingatkan dibantai. Nah, ini naudzubillah min dzalik. Qilat khulil jannah. Tapi kalaupun kita akan mengingatkan orang, memang harus ada seninya ya. Mengingatkan seorang raja yang enggak baiklah dengan cara demo. Barangkali diingatkan dengan ya cari kesempatan pakai surat, pakai apa, atau mungkin punya kenalan yang bisa mengingatkan bupati atau mengingatkan camat, harus dengan cara yang baik lah. Nah, tapi kita jangan nggak berani mengingatkan juga, karena mengingatkan itu terutama kepada pemerintahan, ini kaitannya dengan pemerintahan dulu ya. Ya namanya pemerintahan itu ya kaidahnya kadang punya bahwa power itu the korup itu ya ada benernya kadang-kadang, bahwa pemerintah pemerintah yang sangat-sangat powernya yang powerful itu kadang cenderung korup. Nah, cenderung korup itu juga harus diingatkan. Jadi kalau sekarang agak ringan lah. Kalau dulu tugasnya para rasul mengingatkan raja untuk beriman. Ya kalau sekarang ini sudah turun, paling mengingatkannya untuk jangan korupsi. Kalau imannya masih ada lah, imannya masih sholat, masih ini. Jadi bencinya jangan benci kayak zaman dulu juga. Masih ada nilai-nilai keislaman yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, tapi kalau korupsi ya perlu juga kita ingatkan. Karena itu bagian kewajiban.
Nah, kewajiban yang kita lakukan itu diantaranya kan jihadul akbar. Jihadul akbar itu kan banyak. Jihadul akbar itu ada jihadul nafas, ada lagi jihadul akbar qaulu haqqin inda sultan al jair. Jadi jihad yang besar diantaranya adalah mengatakan kebenaran di depan pemimpin, di depannya pemimpin ya, bukan di depannya pemimpin yang sedang di depan rakyatnya, di depan pemimpin yang jair, yang lacut, yang berdosa lah kira-kira. Nah, itu juga penting untuk kita ingatkan. Nah, kalau habis mengingatkan ternyata ditabwokin, ini mengambil ceritanya Habib An-Najjar, balasannya adalah qilat khulil jannah qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Dikatakan masuklah ke surga. Mas Habib An-Najjar setelah dibunuh itu ya sudah dikasih gambaran langsung masuk surga. Qilat khulil jannah qala ya laita qaumi ya'lamun. Nah, ini ciri walinya Allah itu begitu. Meskipun sudah dipentungin, sudah dipukulin, itu masih ngomong ya seandainya umatku itu mengetahui bima ghafaroli, dengan apa yang diberikan oleh Allah atas ampunan kepadaku, Rabbi wa ja'alani minal mukramin, dan Allah menjadikan saya orang-orang yang dimuliakannya di sisinya. Ya Allah, seandainya orang-orang itu yang mendungin saya tahu kalau saya mendapatkan ampunan dan dapat surga. Loh, itu masih begitu, masih berdoa. Jadi, nah ciri walinya Allah begitu. Jadi kalau ada dinyinyirin orang, ya kita doakan. Makanya kalau yang paling terkenal itu diantaranya selain cerita Habib An-Najjar ini ya justru ceritanya baginda Nabi Muhammad SAW ketika dicaci maki, ya dia tetap didoakan Allahumma hdi qaumi innahum la ya'lamun. Ya Allah, tunjukkanlah umatku, jamaahku, mereka itu enggak tahu. Nah, kita dirasanin tetangga sudah marahnya maki-maki. Nah, kita memang harus menanamkan diri, jiwa sebagai dai meskipun bukan mubaligh. Jadi untuk mengajak kepada kebenaran agamanya Allah tidak harus menunggu pinter dalil. Dan tidak harus menunggu pinter ceramah. Tidak harus menunggu, sesuai dengan profesinya tetap bisa melakukan. Profesinya apa? Dagang, juga dagang yang baik, ngasih teladan di tengah masyarakat. Nah, jadi semuanya bisa kita lakukan. Jadi qilat khulil jannah qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Seandainya umatku diberikan tahu oleh Allah Subhanahu wa taala tentang ampunan yang diberikan. Ya, semoga ya, Allahumma hdi qaumi la ya'lamun. Allahumma hdi qaumi la ya'lamun. Di sini ada di halaman 7 ya. Di halaman 7. Halaman 9. Nah, akhir dari kehidupan Antokia, ini cerita ujung akhirnya itu.
Wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundim minas samai wa ma kunna munzilin in kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum khamidun. Dan setelah Habib An-Najjar ini meninggal dunia, Allah langsung murka, dimarahin, dihabisin itu penduduk Antakya. Jadi, dan kami tidak menurunkan kepada kaumnya sesudah dia meninggal suatu pasukan pun dari langit, dan tidak layak kami menurunkannya. Tidak ada siksaan atas mereka melainkan satu teriakan saja. Jadi in kanat illa sayhatan wahidatan, dengan teriakan sekali saja. Fa idahum khamidun, maka mereka tiba-tiba semuanya luluh lantak mati semuanya. Dihabisin. Nah, tapi nggak usah tanya, Pak, itu ikut habis nggak yang 3 rasul itu? Ini saya dari tadi baca itu nggak ketemu. Ini kok dihabisin begitu? Ceritanya yang 3 rasul kemana ini? Kok nggak ketemu? Nanti kalau ketemu ya kita saling berbagilah pemahaman. Nah, saya ngomong begini itu cirinya intelektual itu memang harus jujur, nggak tahu bilang nggak tahu. Nanti saling mencari. Jangan sampai kita ini menyampaikan sesuatu, ada orang tanya selalu bisa. Tanya selalu bisa. Loh, emang kita ini apa, hebat sekali. Nah, kalau ada yang nggak bisa, yang belum tahu, kayak ini saya ulang lagi itu, murojaah lagi, itu khawatir ada yang kelewatan saja. Jadi kalau ini disambungkan dengan yang video kemarin, nanti semoga bisa saling melengkapi. Nah, jadi setelah Habib An-Najjar itu meninggal dunia, Allah mengazab seluruh penduduk Antakya hanya dengan satu teriakannya malaikat Jibril. Nah, menurut sebagian para ulama, Syekh Hamami Zada diantaranya yang nulis kitab tafsir surat Yasin ini, untuk menunjukkan apa yang dilakukan oleh Allah ini, untuk menunjukkan bahwa Allah itu punya kuasa. Jadi mau melakukan apa aja bisa. Siapa yang kepikiran kalau kita ini tahu-tahu mau hidup di tengah pandemi? Enggak ada, enggak kepikiran. Dulu itu ya enggak ada yang persiapan kan. Siapa yang punya persiapan itu? Tahu-tahu kita nggak boleh kemana-mana. Tahu-tahu mau mudik aja dilarang. Pengen silaturahmi ke sanak family, ya belum bisa. Ini Lebaran besok juga nggak boleh mudik lagi. Nah, kita nggak tahu kalau ya ini momen bahwa apakah pandemi ini bagian dari azab atau apa ya, wallahu alam, tapi kita memang harus introspeksi tentang keimanan kita, tentang keislaman kita, tentang ibadah kita, tentang bagaimana kita berrelasi dengan sanak tetangga. Nah, kita ini umat Islam ya, khususnya saya merasa bagaimana yang dirasakan oleh umat Islam terutama di Timur Tengah, negaranya yang juga agak amburadul berantakan. Nah, di Indonesia kemarin juga hampir sempat geger itu antara satu organisasi dengan organisasi lain, saling nyinyirin di media sosial, nggak selesai-selesai. Nah, itu untung ada pandemi. Kalau enggak mungkin jadi berantem beneran itu. jadi untung ada pandemi. Kalau enggak jangan-jangan jadi berantem beneran itu antar ormas satu, ormas yang lain. Tokohnya dinyinyirin.
Coba kalau yang tokoh dinyinyirin itu nggak sabar, wow, bisa berantem beneran. Nah, ternyata kita diingatkan dengan pandemi, jangan-jangan banyak di antara kita yang suka nyinyirin orang-orang yang punya ilmu, yang jangan-jangan itu bagian dari aulia illah. Nah, ciri aulia illah itu apa? Ketika dinyinyirin gak marah. Ini apa namanya, Habib An-Najjar, Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dimarahin bukan sekedar dinyinyirin. Kalau Pak Kiai Said kan sekedar dinyinyirin saja, nggak sampai diantemin. Ini Habib An-Najjar diantemin, Rasulullah diantem pakai batu sampai giginya copot, diludahin, tetap didoakan. Nah, kita cukup saya sebenarnya cukup bahagia punya guru-guru yang bisa ditiru, terutama di Nahdlatul Ulama ini. Para kiai-kiai, ada Gus Mus, ada Kiai Said, dan itu nggak berhentinya orang nyinyirin. Padahal beliau-beliau itu al-alim, al-alamah yang sangat luar biasa. Nah, meskipun kita belum al-alim al-alamah, boleh juga untuk latihan bahwa kita nggak mudah marah. Karena ciri hambanya Allah yang Maha Pengasih itu ya, wa ibadur rahmanil ladina yamsuna fil ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ciri menjadi hambanya Allah yang Maha Pengasih, kalau jalan di muka bumi itu ya dengan ketenangan, senyum, dilihat orang itu pokoknya nggak susah lah. Meskipun di hatinya ada susah, nggak kelihatan susah, tapi menyenangkan. Nah, setidaknya nggak meresahkan orang lain lah. Nah, kemudian kalau mau ditingkatkan, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau ada orang-orang nyinyirin ke kita, sementara mereka tidak tahu tentang apa yang kita kerjakan, ya katakan saja qalu salama. Gitu aja kok repot. Nah, enak. Ini saya dulu nyari dalilnya itu, ini Gus Dur itu dulu kok sedikit-sedikit bilang gitu aja kok repot, ini dalil Qur'annya mana? Saya ketemu dalil ini itu dari kiai saya di kampung saya. Saya tanya saya. Padahal saya yang di Jakarta, beberapa kali juga ketemu Gus Dur. Justru kiai kampung itu luar biasa, tahu itu dalilnya. Nah, makanya hafal kalau diberikan oleh kiainya langsung itu lebih awet diingatan. Nah, Syekh Hamami Zada dalam tafsir surat Yasin bahwa ayat ini menunjukkan bahwa kekuasaan Allah yang amat besar membinasakan kaum Antiokhia yang kufur dan durhaka, yang hanya dengan sangat mudah dengan satu teriakan itu. Nah, ini bagian dari. Nah, begitu juga untuk membuat diem orang-orang yang nyinyir, ternyata hanya cukup dengan pandemi itu. Di antaranya, wallahu alam lah. Nanti ada yang ini lagi, ya biarin aja, masa orang pendapat gak boleh. Nah, lalu ya hasratan alal ibad ma yatihim mir rasulin illa kanu bi yastaziyun alam yarau kam ahlakna qablahum minal quruni annahum ilaihim la yarjiun wa in kullun lamma jami'ul ladaina muhdarun. Alangkah besarnya penyesalan ini tadi saya bilang akhir kehidupan orang-orang Antiokhia ya. Selain rusak negaranya, orang-orangnya pada merasa rugi. Ya hasratan alal ibad ma ya'tihim mir rasulin illa kanu biyastaziun. Betapa ente kalian semuanya ini orang-orang yang kerugian yang sangat besar. Tapi di sini masih kata ibad ya, abdun.
Kalau sekarang ini dianggap abid kan ahli ibadah. Ini orang celaka di surat Yasin ini masih dianggap ibad ternyata. Ibad jamak dari abdun. Nah, alangkah besarnya penyesalan terhadap hamba-hamba itu. Orang dikasih utusan untuk mengingatkan kepada dia, dianya ngeyel, nah kemudian merasa rugi. Nah, menurut Ibnu Katsir yang dimaksud dengan hasrah di sini di ayat yang 30 ini menurut Hamami Zada ini adalah sesuatu penyesalan yang sangat-sangat menyesal apa yang dirasakan oleh kaum Antiokhia. Nah, karena menurut Ibnu Katsir juga ayat ini berbicara tentang penyesalan dari penduduk Antiokhia di akhirat kelak. Jadi bukan hanya sesaat saat itu, tapi juga nanti double. Nah, saat mereka melihat dengan nyata siksaan dan azab Allah, menurut Ikrimah penyesalannya ini merupakan penyesalan yang amat sangat mendalam. Dan penyesalan pada saat itu tidak memberi manfaat apapun. Nah, makanya yang terpenting di cerita ini diantaranya kita sebagai pembaca tafsir Yasin, kita sebagai pembaca Yasin setiap malam Jumat itu, jangan sampai hati kita ini mewarisi egoismenya kaum Antiokhia. Jadi diingatkan oleh orang yang ingatkan niatnya baik, kita malah mencaci maki. Nah, kalau kita berbuat seperti itu, jangan-jangan memang punya nalar yang sama dengan kaum kafir Quraisy, dengan kaum Antiokhia, dengan Bani Israel yang Quraisy, yang sudah diingatkan oleh lisani Dawud wa Isa bin Maryam, tapi mereka tidak mau, justru mencaci maki. Nah, makanya kalau kita diingatkan oleh orang, sebaiknya adabnya kita dengarkan dulu. Kalau kita tidak setuju, setelah dipikir-pikir nggak setuju atas apa yang diingatkan, ya nggak usah memusuhi juga. Nah, itu harus pakai latihan. Nggak cukup hanya dengan ilmu pengetahuan, tapi harus pakai latihan. Nah, latihan inilah perlu dimulai dari sekarang, nggak bisa nanti-nanti. Kalau keburu nanti-nanti, ya bisa jadi nanti sudah tua, karatanya sudah terlanjur tebal, mau dibetulin susah. Nah, tapi kalau sekarang ya tidak terlalu susah. Nah, dari kisah kaum Antiokhia ini oleh Ibnu Katsir dalam kitab Qisasul Anbiya ditempatkan, menurut Ibnu Katsir ya, ini sebelum Nabi Musa alaihissalam bahkan. Nah, ini memang saya tidak ingin mengajak di dalam perdebatan bahwa Antiokhia ini masa eranya Nabi Isa atau Nabi Musa, tapi yang jelas poinnya adalah surat ini diantaranya mengingatkan kepada Nabi Muhammad untuk diingatkan kepada kaum kafir Quraisy, wadrib lahum masalan ashabal qaryah, itu agar membuat perumpamaan cerita orang-orang terdahulu itu yang juga diadab oleh Allah gara-gara ketika diingatkan oleh Rasulnya Allah, mereka justru berani dan lebih ngeyel. Nah, ini catatan pentingnya. Yang kedua, untuk menjadi seorang dai memang tidak harus selalu yang pandai ceramah. Untuk menjadi dai nggak usah nunggu yang pinter ceramah, karena itu tugas kita semuanya. Nah,
ceramah hanya sebagian alat cara berdakwah. Kalau kita melihat cerita ini, nggak ada panggung yang disediakan oleh para tokoh-tokoh terdahulu untuk menyampaikan ajaran keislaman ini. Nah, kita punya kesempatan dengan pengajian dan lain sebagainya. Nah, barangkali itu, ini kebetulan di Cibinong hujan gede, alhamdulillah. Suaranya mungkin berbarengan dengan hujan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga malam ini menjadi malam yang berkah buat kita semuanya. Kita akhiri pengajian ini dengan membaca surat Wal Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal Asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.